Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya mau bagikan cara pasang bilet ASF tuh di motor Vario LED All ya. Ini mikanya baru ya semua. Nah ini bracketnya aluminium CNC 3 mm, itu serotnya pakai COB. Pertama kita buka dulu aja ini mikanya ya, menggunakan heat gun. Bisa pakai air panas atau pakai apa ya namanya itu, pokoknya yang lain lah. Kita prosesnya ini seperti ini, pelan-pelan aja. Ini pakai tang pembuka headlamp ya untuk dibantunya. Jadi harus sabar untuk membukanya. Nah seperti ini. Lanjut, ini sudah terbuka ya untuk mikanya. Kita buka dulu untuk baut-bautnya, untuk bagian tengah, samping, kiri, kanan, atas semuanya kita buka. Lepas dulu premnya, dibuka lagi. Ini untuk reflektornya kita gunting aja ini kabel-kabelnya karena sudah tidak terpakai. Dan ini biletnya kita unboxing dulu ya. Ini masih segel, masih baru. Nah ini untuk biletnya, ini ganteng parah ini guys. Biletnya F2 ya, 3 inch. Buka dulu untuk baut-bautnya. Nah untuk bautnya ini kan ada 4 ya untuk bagian kipasnya. Nah untuk bagian atasnya itu perlu dipotong dulu. Potong sekitar 1 cm aja udah cukup. Karena kalau nggak dipotong, nah seperti ini hasilnya. Nah ini yang sudah dipotong. Jadi kalau sudah dipotong nanti dia bisa ngepres ya, rapet. Lanjut kita pola dulu untuk bagian yang perlu dicoaknya. Ini saya gambarnya pakai spidol aja udah, karena sudah terbiasa jadi udah tahu bagian-bagian mananya yang perlu dicoak. Ini lanjut dipanasinya pakai cutter. Bisa pakai mini grinder atau gerinda atau lainnya, tapi saya biasanya pakai ini cutter. Dipanasin ya, caranya seperti ini. Jadi alasan saya pakai ini karena enggak belepotan ya guys, enggak kotor juga, enggak banyak debu. Simple pakai ini. Untuk nanti bagian yang kurang rapi-rapinya nanti pakai yang mini grinder itu atau pakai gerinda ya. Nah seperti ini hasilnya. Jadi harus sabar ya. Dan ini dia ya. Tinggal dikelupas aja udah. Gampang kan? Oke lanjut, nanti bikin retrofitnya ya guys ya. Nah seperti ini, coakannya ini lumayan gede karena ini 3 inch. Nah ini yang bekasnya yang tadi ya, sambungannya itu. Lalu kita tes dulu atau di fitting dulu ya namanya. Jadi supaya tahu ini si biletnya geraknya. Nah, bagian-bagian yang kurang rapi ini nanti kita rapiin lagi. Nah, kayak itu kan nggak lurus ya coakannya. Lanjut ini frame housingnya ya, premnya ya, frame alis. Ini sekatannya antara lampu jauh lampu dekatnya ya. Kan orinya itu seperti ya. Itu udah dibuka alisnya ya. Nanti dipotong ya. Potong ya. Jadi langsung gitu. Nah, ini lanjut dibikin mal dulu ya dari kertas untuk bagian retrofitnya ya. Nah seperti ini nanti hasilnya kurang lebih. Ini saya menggunakan PVC ya guys. PVC ini udah bahan yang bagus lah, pokoknya tahan panas. Kalau PVC nya ini bahannya yang tebal ya, minimal 3 mm aja. Lanjut dilurusin dulu pakai kompor ya guys. Panasinya bisa pakai heat gun juga bisa itu. Kalau saya biasanya pakai ini aja udah. Cuman memang agak lama.
Tapi ini hasilnya bagus kok. Kalau pakai heat gun lumayan cepet sih. Tapi ke listriknya lumayan boros. Nah seperti ini. Terus dipanasin ya minimal 5 menit lah. 5 menit juga ini udah selesai lurus. Kalau pakai kompor kan enak ya, agak irit. Agak irit, nah jangan sampai gosong ya. Ini juga agak gosong nih, seperti ini. Nah gosong, nah nanti bisa diakalin. Nah lanjut gambar ke bagian PVC-nya ya, bagian yang bawah tadi ini ya. Ini buat yang bawah tadi. Nah potong pakai gerinda aja udah, mengikuti garis yang tadi ini. Nah seperti ini hasilnya, nanti dirapi-rapi lagi. Oke, lanjut tes dulu ke bagian housingnya. Nah seperti itu. Oke, sip. Oke lanjut di bor dulu supaya bisa masuk. Ini paku ripetnya kita bor, langsung paku ripet, bor lagi, terus paku ripet lagi, begitu seterusnya ya sampai ini merata ke ujungnya ya, antara ujung kanan sama ujung kirinya ini dikasih baut ripet ya, supaya apa ya, supaya kuat aja sih nanti retrofitnya. Nanti kan kita tutup juga ini pakai lem lagi nanti ya. Seterusnya sampai ujung ke ujung ya. Nah seperti ini, kurang lebih ini ada berapa baut, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 baut lah kurang lebih ya. Nah karena ini posisinya terlalu kepanjangan ya ke belakangnya, jadi dipotong dulu sedikit, dipotong menyesuaikan panjang baut biletnya, panjang biletnya. Nah dipotong seperti ini. Terus kita lihat, nah ya bagian yang terbakar tadi itu di bagian atas saya pasangnya. Nah ini karena kependekan ini motongnya, jadi saya tambal lagi ya, nanti gak akan kelihatan kalau sudah dilem. Nah seperti ini ya kurang lebihnya, mohon maaf kalau nggak rapi-rapi amat ya. Itu lanjut tinggal nutup aja bagian belakangnya ini ya. Kita tes dulu ini biletnya masuk enggak ya. Kalau masuk oke, sip, tinggal tutup aja udah, sip. Nah kita lihat gerak naik turunnya keganggu enggak. Nah bagian belakangnya belum ditutup ya, nanti tinggal ditutup aja udah kalau semuanya udah oke. Nah seperti ini. Nah, udah oke kayaknya ya, udah pas. Nah, ini nanti kita lubangin buat apa, buat labelingnya ya, buat labelingnya. Nah, tes dulu sama premnya, langsung dipasang aja. Nah geraknya naik turun nggak keganggu ya, nggak mentok, aman, sip. Nah ini yang sudah ditutup plus yang sudah dilubangin untuk apa, jalur labelingnya ya. Ini buat labelingnya, jadi sudah ada pengancingnya, saya buatinnya buat pengancingnya itu loh. Nah tes lagi, fitting lagi aja terus ya, pokoknya mah jangan bosan-bosan buat ngepiting supaya apa ya, supaya maksimal hasilnya ya. Nah seperti ini, nanti bagian ini lurus ya. Nah itu yang bagian premnya sudah diamplas ya dengan air, karena ini waktunya malam jadi catnya besok lagi aja udah. Dan si mika alisnya ya kanan kiri udah disemok putih supaya bentukan alisnya nggak terlalu kelihatan, sama bracket udah dicat hitam. Ini
Serot COB-nya udah dipasang. Ini juga apa, si retrofitnya besok lagi aja, tinggal dicat aja, udah digantung-gantung dulu udah. Nah, ini dia list antriannya, antrian biletnya ya guys. Ini ada Scoopy, ada LED all, LED new, apa, itu dia ini yang sudah di packing lanjut dikirim ya. Itu ada bagian yang kabel yang nah ini kita buka dulu, bautnya dikeluarin karena bracketnya sudah tidak terpakai. Kita pindah ke yang baru yang sudah dicat tadi. Biletnya juga kita bersihin ya, jangan lupa ya, karena banyak debu-debu pas kita setting. Nah, banyak debunya ya. Dan ini serot COB-nya ya. Sedikit tips ya, ini untuk serot COB kalau nggak mau terlalu terang, jadi pakai serotnya apa? Bukan serotnya, pakai modul serot BMW ya. Jadi nggak terlalu terang hasilnya. Dan ini relaynya yang udah saya rakit ya. Dan yang terakhir saya sudah rakit juga ini untuk perkabelan di bracketnya ya, dibuatin soket juga biar mudah nanti kalau ada perbaikan ya. Nah, serot COB kabelnya itu bagiannya di atas ya, supaya nggak kelihatan kalau di bawah. Nah seperti ini, mohon maaf ya kalau kurang lebih. Seperti itu, bautnya diganjal ring ya, kanan kirinya di bagian atas bawah. Dan ini premnya yang sudah dihitamkan ya, dicat hitam. Tinggal dipasang aja, ini alisnya udah. Kalau di LED all itu 30 cm udah pas, gak perlu dipotong-potong. Kalau LED new kelebihan ya, jadi perlu dipotong antara 3 cm lah kurang lebih. Juga ditutup pakai aluminium foil ya belakangnya, supaya nggak nyebar cahayanya. Nah ini alisnya pakai AS Spider yang 2 mode. Jadi ketika dinyalain ada mode welcome-nya ya, sama bisa nge-send running juga. Putihnya ini lebih bagus ya ketimbang XWB. Kalau XWB putihnya agak ke kuning-kuningan lah. Kalau ini AS Spider lebih ke putih tulang. Nah ini yang sudah dicat hitam ya. Ini juga sampingnya ada Vario 160, retrofitnya seperti itu. Dan yang terakhir kita pasang ya semuanya. Ini sudah dipasang, lanjut di baut-baut aja udah. Baut semuanya ya, seperti ini. Dan jangan lupa kita bersihin juga ya, pakai kipas supaya nggak ada debu-debu yang terperangkap di dalam reflektornya. Oke, seperti ini. Jangan lupa dilap-lap juga, takutnya ada sidik jari yang nempel di bagian lensa ya. Seperti itu. Dilap ya semuanya ya, supaya bersih pokoknya ya. Nah, dan yang bagian lakban kertas ini ya, ini tuh buat apa ya, fungsinya buat nutupin supaya si lemnya ini tetap utuh ya, nggak ada kotoran yang masuk, atau saat kita ngecat itu si lemnya nggak ketimpa cat juga gitu. Nah seperti ini, ditutup aja full ya pokoknya. Kita buka dulu ya, buka, nanti kita lanjut apa, dipanasin ya, panasin si lemnya. Nah seperti ini, mantap ya, ganteng juga ya. LED all pakai serot COB. Nah seperti itu retrofitnya ya, bisa dilihat, tinggal dinilai aja sendiri ya sama teman-teman, bagus atau enggaknya. Nanti ada masukan silahkan komentar ya di kolom komentar. Ini set relay yang sudah saya rakit. Ini set relay yang biasa saya jual di Shopee juga ya guys, buat LED all, KZR, BitFi, BTSP, atau LED new, atau Scoopy, atau X-Max. X-Max saya belum pernah bikin ya, mohon maaf. Nah ini relaynya pakai ICC. Di sampingnya ada sikring buat pemutus arus apabila nanti ada konsleting ya. Jadi tinggal diganti aja ini si sikringnya. Seperti ini. Dan untuk pemasangannya, ini kabel pendek yang spoon bulat, yang kabel hitam itu ke rangka ya, maksudnya ke rangka. Kalau yang panjang itu ke aki langsung ya, aki plus, ke terminal aki plus. Nanti di
Saklarepo ada satu kabel ini buat input positif ya, positif 12 volt, bisa ke kunci kontak, plaster senbe atau switch rem atau yang lainnya ya. Harusnya sih saya buatnya yang PNP, cuman berhubung saya nggak ada soket PNP-nya buat LED all, jadi ya udah saya bikinnya seperti itu aja udah. Dan yang terakhir ini soket 4 pin ini ke biletnya ya, ke reflektornya. Yang 2 pin ini ke leveling ya, jadi nggak akan tertukar ya antara soket lain dan soket lainnya juga lah. Nah, saya tes dulu pakai power supply ya. Dites dulu supaya ketahuan nyalanya atau enggaknya ya. Untuk kabel kuning itu buat sen ya. Jadi nanti tinggal disambungin ke soket kabel lampu sen yang orinya. Nah, tes ini cahaya ini dari ASF tuh 3 in ya. Ini mirip-mirip turbo gen 2 untuk bagian bawahnya. Cuman F2 itu bagian lampu jauhnya kurang lebar, kurang ngebuka maksudnya. Tes dulu bagian levelingnya normal, nah ini turunnya ya. Nah, normal ya. Oke, sip. Nah, ini kita tes lagi ya. Tes bagian dari depannya ya. Nah, jadi ketika di on si alis spidernya ini ada mode welcome-nya ya guys. Nah, jauh ya. Ini pas beam, ini posisi depil bisa ngedim, posisi off bisa langsung ngedim ya. Sip. Oke. Kita tes dulu untuk depil RGB-nya ya, untuk kontrol lewat HP-nya. Kita sambungin dulu ya. Jadi aplikasinya ini Duocho Strip ya. Duocho Strip, nanti aktifin Bluetooth-nya, nggak perlu disambung-sambung, cukup diaktifin aja udah buat koneksinya ya. Nah ini, nah ada pemberitahuan ya, nanti diaktifin aja udah seperti itu. Misalkan mau satu warna ya pencet merah, mau biru, mau apalah itu ya. Kalau mau mode-mode ya tinggal nanti ke settingan yang di modenya. Nah kalau ini kan standby ya. Ini standby satu warna, maksudnya gini ya. Kadang orang yang banyak nanya kalau RGB itu nggak bisa di satu warna, nah gitu. Masih banyak orang yang belum paham begitu. Nah ini yang bisa berubah-berubah warnanya gitu ya. Semoga paham ya yang masih belum paham. Nah, seperti ini. Jadi Sro COB-nya ini kalau pakai modul dari Sro BMW nggak terlalu terang ya. Seperti ini. Ini mau dites dulu untuk nyala sennya. Nah, tes dulu untuk sennya. Jadi ini nggak bisa ngedip, harus ngedipnya pakai flasher dulu. Nah, itu normal ya. Karena nggak ada flasher ya, udah nggak bisa ngedip. Oke, sip, normal semuanya. Lanjut nanti dipasang mikanya ya. Sebelum pasang mika, baiknya dipanasin dulu ini mika, bukan mika lemnya ya. Sekeliling ya antara 5-10 menit. Bagian lem dari housing sama nanti lem di mikanya ya. Lem mikanya juga perlu dipanasin supaya saling merekat gitu loh. Nanti di presnya ya pakai penjepit headlamp. Penjepit headlamp ya, kayak jepitan jemuran itu. Seperti ini. Dipanasin dulu. Nah, hati-hati ya kalau di LED all ya. Tips dari saya kalau di LED all saat pemasangan mikanya itu antara bagian alis atas ya, yang samping kanan kirinya itu ya, jangan sampai terkena lem. Karena kalau di LED all itu langsung kelihatan saat reflektor dipasang ke bodinya. Nih, panasin lagi ya sebelum dijepit. Ini setelah dijepit sekelilingnya didiamkan dulu ya, ditiriskan lah ya.
Ditiriskan antara 5-10 menit. Diamin aja dulu aja udah sampai si lemnya benar-benar mengeras ya. Oke sip, ganteng aja. Nah kita tes lagi. Mode depil, mode short, mode alis nyala ya. Ini lampu utama. Ini lampu dim ya. Di lampu jauh standby ya. Oke sip, ganteng guys. Nah, posisi depil juga bisa ngedim, posisi off juga bisa ngedim ya. Kita tes lagi untuk koneksi ke depil RGB-nya, takutnya ada error ya. Mumpung belum dikirim ke ownernya. Supaya apa ya? Supaya konsumennya enak, ke kita juga enak ya. Nah, ini kita tes lagi. Ya bisa standby ya, jadi yang buat yang belum tahu ya mohon maaf ya, yang buat yang belum tahu kalau depil RGB itu bisa di satu warna ya. Nah kalau ini kan bisa berubah-ubah warnanya seperti itu ya. Kita perdekat juga ya bagian pemasangan mikanya. Nah, kancing-kancingannya aman, gak ada yang patah, rapatnya ya seperti ini, rapat ya. Untuk kerapiannya silakan dinilai aja sendiri ya. Ini, nah. Oke, jadi ini ownernya yang pesen ini masih orang Kuningan juga, cuman kerjanya beliau ini di Jogja ya. Jadi ini si biletnya mau dipaketin ke Jogja. Kita tes lagi. Ini cahayanya mantep guys. Cutoutnya rapi. Lampu jauhnya, cuma memang lampu jauhnya agak kurang tinggi ya. Beda dengan Turbo Gen 2 sama Turbo Experience. Nah. Tes dulu untuk levelingnya, takutnya macet ya. Ini turun. Normal ya, banyak turunnya dulu. Nah, naik lagi ya, naiknya juga lumayan banyak ini ya. Habis ya turunin lagi ya. Oke, sip. Naik turun lancar, aman, sentosa ya. Bisa ngedim ya. Apa istilahnya piu-piu. Nah ini bagian belakangnya, bagian untuk soket lampu sennya ditutup. Nah ini retrofitnya untuk bagian bawah itu ada lubang-lubang kecil, itu apa namanya, kipas. Jadi posisi kipas saya simpen di dalam ya, simpennya di dalam. Nah seperti ini untuk bilet ASF tuh 3 in di motor Vario LED All ya. Silahkan dinilai sendiri untuk kerapihannya. Nah, ganteng ya. Ganteng. Oke, sip. Tinggal di packing. Untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak tertinggal video-video kita yang terbaru ya, untuk seputar video tutorial atau info seputar bilet ya guys. Dan apabila mau order silahkan hubungi nomor WA yang sudah dicantumkan di nomor deskripsi, atau bisa juga via Shopee ya. Untuk link Shopee nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.